Halo, selamat malam teman-teman. Halo, halo, selamat malam. Ketemu lagi kita ya malam hari ini di kesempatan live. Bedanya malam hari ini kita live-nya membahas khusus tentang EA atau Expert Advisor. Jadi kalau untuk yang live trade manual kita jeda dulu. Masih ada kesempatan besok siang dan besok malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita bahas spesifik ya tentang IE yang temanya kita membahas terkait dengan optimasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya mau pastikan dulu suaranya, apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas tanpa ada kendala. Nah, ini mohon bantuan teman-teman nih untuk reply di kolom chat dulu. Memastikan aja supaya kita diskusinya bisa berjalan dengan lancar ya tentunya. Nah, ini Bos Niko udah kelihatan ya. Malam Bos Niko. Malam-malam, halo semuanya. Ya, terima kasih yang sudah mengkonfirmasi suara saya terdengar dengan jelas. Di trading room jelas ya Bos Niko ya? Jelas banget, Bos Anton. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, sorry. Nah, sembari menunggu yang lain bergabung, teman-teman, kita ngobrol santai dulu ya, ngobrol Oh, santai dulu. Di antara berarti 11 orang, 10 orang ya berarti karena di sini ada Bos Ade, saya dan Bos Niko yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah pada pakai IE-nya NS atau belum? Wah, selain Bos Niko tentunya. Selain Bos Niko dan Bos Ade ya tentunya. Belum, belum ya, ada Bos Taufik dan Bos Jundi. Nah, tambah lagi satu Bos Riosaurus. Belum juga menyimak. Nggak masalah. Yang lain gimana yang lain? Atau pertanyaannya gini, saya kepo juga nih. Mungkin kalau EA-nya NS belum lah. Saya bertanya juga nih. Kalau EA selain NS, pernah ada yang pakai belum? Kan bisa aja punya punya pengalaman kan. Oh, pernah pakai IE di tempat lain mungkin. Nah, kalau memang sudah ada yang pernah nggak masalah. Karena saya cuma kepo aja, kepo aja. Jadi pertanyaan spesifik. Pernah pakai IE atau belum? Dan IE-nya kalau memang pernah pakai, nggak harus yang pakai punya NS nggak masalah. Karena nanti logiknya ya pola pola berpikirnya kalau kita bahas IE ya ada kesamaan, pasti ada kesamaan. Oh ada yang sharing. Thank you Bos Riosaurus. EA gratisan dari MQL5. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu MQL5 itu salah satu apa bahasnya platform ya Bos Niko mungkin ya Bos Ade ya. Di mana di sana itu banyak sekali produk ya. Salah satunya adalah IE. Nah, selain IE ada apa? Ada script. Termasuk tools yang mungkin nanti Bos Niko bisa mensimulasikan ya kalau kita bicara IE ada tools-tools tambahan yaitu kayak stop loss line, kemudian stop out line. Nah, itu kan juga termasuk tools tambahan yang bisa teman-teman dapetin di MQL5 selain IE. Nah, selain Bos Riosaurus nih, ada nggak nih yang mungkin pernah pakai IE? Apalagi IE-nya NS. Nah, kalau ada silahkan. Kalau boleh sharing-sharing dulu, silahkan. Kalau bersedia atau berkenan ya. Oh, belum. Berarti ini sebagian besar belum ya. Kalau gitu pertanyaannya saya ganti lagi. Karena ini sebagian besar ya yang sudah bergabung mengatakan belum. Pertanyaannya saya ganti menjadi apakah teman-teman sudah tahu apa itu IE? Silahkan direspon dulu supaya nanti kita startnya gampang. Kita punya landasan yang sama dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke apa itu optimasi, nah, nanti perlu dijelaskan dulu apa itu
EA, Expert Advisor. Jadi supaya ketika nanti kita masuk ke materi tentang optimasi, teman-teman punya punya apa namanya paradigma yang sama. Oh, Bos Jundi belum. Oke, nggak masalah. Yang lain gimana? Yang lain? Saya masih masih nunggu respon dulu soalnya. Baru coba belajar forex ya. Berarti ini Bos Judi ini memang baru masuk ke atau terjun ke ini ya ke industri dunia trading forex, gold dan sejenisnya berarti ya. Bos Taufik ini juga belum ya. Oke oke. Oh, sebelumnya di kripto, Bos Jundi. Kripto, kripto itu sebenarnya gini ya. Kalau kita berbicara konteks IE, ini juga menarik dan tim NS itu sedang sedang coba riset teman-teman supaya kita bisa provide juga di cryptocurrency. Jadi memanfaatkan volatilitas di kripto untuk mendapatkan profit ya secara otomatis dan tentu saja menambah setup di ekosistem EA-nya NS atau ekosistem ternak akunnya NS. Oke, ini karena belum ada yang respon lagi, berarti saya asumsikan berarti teman-teman ini belum memahami atau mungkin pemahamannya masih sedikit terkait dengan IE. Nah, setelah ini mungkin minta bantuan Bos Niko ya untuk menjelaskan secara singkat apa itu expert advisor. Mungkin setelah itu sekalian saja minta bantuannya menjelaskan apa itu ternak akun secara singkat dan setelah itu kita mulai masuk ke materi tentang optimasi. Monggo silahkan Bos Niko. Boleh salam sapa dulu loh Bos Niko. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, di sini ada nggak ini yang belum kenal saya? Saya lihat namanya baru-baru semua ya ini ya. Mungkin udah Iya, apa? iya. Oke. Nah, mungkin saya perkenalan dulu ya ke teman-teman ya. Jadi, oh, suaranya putus-putus. Di tempat Bos Anton aman nggak ini suaranya? Di tempat saya aman sih Bos Niko, Aman. lancar. Oke. Mungkin suaranya dari itu ya koneksinya Bos Taufik ya yang mungkin kurang lancar ya. Oke. Iya, bisa jadi begitu. Oke, kalau gitu saya lanjut perkenalan dulu ya ke teman-teman ya. Salam kenal semuanya ya. Jadi di saya Niko dari tim Ternak Akun bersama dengan Bos Anton juga. Di malam hari ini mungkin seperti yang tadi disampaikan Bos Anton, sebelum kita lanjut ke materi utama kita, jadi kita akan bahas sedikit tentang apa itu EA ya. Jadi EA itu adalah expert advisor atau sistem trading otomatis dengan cara kerja yang sudah otomatis juga teman-teman. Jadi mulai open posisi, set level take profit, kemudian sampai transaksinya close itu semuanya udah otomatis. Teman-teman tugasnya kalau udah pakai EA itu cukup pantau lewat HP, udah bisa pantau lewat tab atau iPad itu juga cukup ya. Itu. Dan untuk menjalankan EA ini di mana? Untuk menjalankan EA ini di VPS teman-teman atau Virtual Private Server. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung, saya tunjukin ya. Jadi di sini ada EA, ada VPS yang berjalan dengan akun-akun charity-nya NS. Nah, ini saya share ke teman-teman. Yang teman-teman lihat sekarang ini adalah tampilan yang ada di VPS atau Virtual Private Server. Nah, disitulah tempat EA kita berjalan. Ya, jadi MT4 atau MetaTrader-nya kita install di VPS-nya, kemudian EA-nya kita pasangkan di MetaTrader tadi yang sudah terdaftar dengan akun trading kita. Seperti itu. Dan di sini banyak, nggak cuma satu. Ini ada 3 EA di sini ya. Ini sistem multi-pair. Kemudian ada EA yang lain di sini.
Nah, ini ada Lazy Pro, Euro USD. Kemudian kita cek yang lainnya. Nah, ini ada Ans Pro ya, di Audi CAD dan juga ada lagi IE yang lainnya. Kalau nggak salah ada Meta Pro. Nah, ini dia. Meta Pro Euro USD. Dan banyak teman-teman. Pairnya nggak cuman yang saya sebut tadi. Ada Euro USD, kemudian Audi CAD, Audi USD, Euro GBP, XAU USD. Itu ada. Gitu. Dan ini semuanya udah otomatis. Yang teman-teman lihat di sini ada banyak transaksi ya di sini ya. Ada transaksi dua yang sudah open, yang satu pending order. Ini udah dipasang sama IE semuanya, full otomatis. Itu. Nah, jadi ini tampilannya juga untuk IE itu seperti apa? Mungkin buat teman-teman yang masih ngiranya, oh ini bentuknya ada servernya, ini bentuknya IE ini sebuah perangkat ya. Jadi nggak seperti itu teman-teman. Bentuknya ya cuma sebuah software seperti ini. Dan servernya pun ini kita bisa akses dari mana aja. Mau pakai HP bisa, mau pakai laptop bisa, pakai tablet bisa. Tuh. Dari mana aja juga bisa. Seperti itu. Kemudian terkait ternak akun. Ya. Mungkin sebelum lanjut, Bos Niko, ke ternak akun ya. Oke. Teman-teman yang mendengarkan penjelasan ini gimana? Bisa bisa menangkap atau belum tentang apa itu IE? Saya mau mastiin aja sebelum kita lanjut ke next step-nya, teman-teman udah ngerti nih. Ada nggak yang belum ngerti? Nggak usah malu. Maksudnya kalau memang belum paham, silahkan aja ditanyakan atau ngomong lewat kolom chat nggak apa-apa. Ada nggak nih? Kalau nggak ada yang respon, berarti saya asumsikan teman-teman sudah bisa ini ya menangkap apa yang disampaikan oleh Bos Niko ya. Paling saya hanya menambahkan saja bahwa IE ini ya pada konsep ini baru saya mau jelaskan ditanyakan oleh Bos Riosaurus. Nah, saya menambahkan aja bahwa expert advisor ini tidak wajib dijalankan di VPS atau Virtual Private Server. Contohnya kayak punya saya. Punya saya ini saya nggak pakai VPS. Saya jalankan di laptop saya sendiri karena kebetulan saya ada device yang kalau versi saya merasa di rumah itu karena ada WiFi juga kan, sudah langganan WiFi, kemudian laptop di rumah juga secara penggunaan ini nggak yang terlalu sering, maksud terlalu sering itu nggak dipakai buat ngantor, nggak dipakai buat aktivitas rutin oleh istri dan banyak nganggur. Ya udah, akhirnya laptop inilah yang saya pakai sebagai sarana untuk menjalankan EA saya. Nah, cuman syaratnya itu harus connect ke internet 24 jam selama 7 hari, 5 hari kerja maksud saya. Ya poinnya harus connect internet terus. Dan pastikan internetnya juga lancar, jangan internet yang mohon maaf ya, maksudnya kalau koneksinya ini terlalu lemot, ya nanti ini akan menyebabkan adanya delay, berpotensi menyebabkan adanya delay. Jadi pastikan kalau memang teman-teman ini menjalankan EA di device milik pribadi, pastikan internetnya punya koneksi yang cukup cepat. Ya, jadi semoga ini menjawab pertanyaan dari Bos Riosaurus. Bos Nurdin memberikan ini ya pendapat sedikit banyak paham. Oke, siap, terima kasih. Dan tambahan sedikit juga ya, EA ini pada dasarnya sebetulnya adalah sebuah sistem trading yang risetnya itu bisa berawal dari riset secara manual. Contoh yang sekarang sedang dikembangkan oleh tim NS. Teman-teman mungkin sebagian sudah sempat lihat ya melalui Instastory-nya Bos Narko, Bos Ade, saya, Bos Cahya, Bos Niko. Sistem scalping kita yang trading manual itu sedang kita develop, kita convert menjadi sebuah IE. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, memang pada dasarnya sistem trading otomatis ini bisa saja bermula dari sebuah sistem trading yang diriset secara manual. Kemudian dikonversi dalam sebuah bentuk algoritma, terus dikompil, jadilah software. Nah, ini tambahan. Semoga membuat pemahaman teman-teman jadi lebih dalam ya. Monggo silahkan Bos Niko dilanjutkan hubungannya dengan ini ya, ternak akun.
teman-teman nggak usah sungkan ya kalau memang ada yang belum paham langsung aja ditanyakan, nggak masalah. Oke, siap. Thank you untuk tambahannya ya dari pesantren ya. Ya, lanjut ke metode ternak akun. Dulu awalnya sebuah konsep, sekarang kita sebutnya metode karena ini udah berjalan ya. Dan ini udah jalan cukup lama teman-teman. Sejak 2021 awalnya sampai sekarang ya. Itu di akun Charity udah cukup banyak banget akun yang dibuka dari hasil profit ternak akun. Gitu. Nah, contoh untuk ternak akun, kalau sebelum ke contoh, sorry, saya jelaskan dulu ya. Jadi ternak akun itu adalah sebuah metode manajemen resiko dengan cara kita membagi modal yang kita miliki atau dana yang kita miliki ke beberapa akun trading. Dan setiap akunnya itu menggunakan sistem trading yang berbeda-beda. Jadi kita nggak hanya pakai satu sistem aja, tapi kita bagi ke beberapa akun dan beberapa sistem trading. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko di akun trading teman-teman nih. Sebagai contoh, kita misal punya dana $5.000 nih. Kita taruh di satu akun aja. Kemudian sistem trading yang kita pakai kondisinya katakan sedang floating minus nih, sehingga terjadi cut loss 50%. Artinya kita kehilangan modal sebesar $2.500. Untuk recovery $2.500, artinya kita mencari 100% dari modal yang kita miliki, modal sisanya ya. Seperti itu. Dan itu tentunya membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Kemudian, apalagi dengan satu sistem trading, secara resiko ketika misal sistem tradingnya masih sama yang kita pakai, terjadi kondisi floating lagi, bahkan mungkin terjeleknya bisa terjadi kerugian lagi, otomatis dana kita akan berkurang. Seperti itu. Nah, tapi ketika $5.000 ini tadi kita pecah, misal menjadi 10 akun, per akun $500. Artinya setiap akun menanggung beban sebesar 10% dari total modal yang kita miliki. Jika salah satu sistem trading mengalami kerugian, ya di salah satu akun lah, misal $500 terjadi cut loss 50%, kita kehilangan $250. Itu kita hanya kehilangan 5% dari total dana yang kita miliki. Untuk recovery 5% ini tadi, dari akun-akun yang lain itu bisa support juga teman-teman. Jadi tentunya akan lebih efektif, ya waktu yang dibutuhkan bisa lebih cepat. Kemudian secara resiko, akun-akun yang lain juga masih aman, masih jalan, gitu. Masih bisa menghasilkan profit. Nah, dan psikologi kita atau mental kita juga jadi lebih stabil. Karena apa? Dana kita nggak di satu akun aja. Kita masih ada akun-akun yang lain. Kita nggak terfokus di satu akun yang loss saja, tapi masih ada akun-akun lain yang bisa support untuk recovery. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan tentang ternak akun. Sampai di sini dulu, teman-teman ada pertanyaan nggak nih soal yang ternak akun? Sambil ini contoh ternak akun yang diterapkan di ekosistem NS, salah satunya akun Charity, masih di layar yang sama yang teman-teman lihat di sini ya, di VPS. Itu kalau kita perhatikan, nah ini kita ada banyak akun nih bawah ini. Nah, ini ada banyak. Oh, warnanya nggak kelihatan, sorry. Ini warnanya ini teman-teman, kegabung sama warna taskbarnya ini. Nah, di bawah itu ada banyak MetaTrader dan tiap MetaTrader ini itu akun yang berbeda-beda ya. Contoh di sini MetaPro, kemudian di sini ada setup multipair, akun yang berbeda, sistem yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada juga nih Lazy Pro. Ini tadi MetaPro Euro USD, ini Lazy Pro Euro USD. Kok pairnya sama, Bos? Walaupun pair yang digunakan atau mata uangnya ini sama, tapi sistem tradingnya ini berbeda, sehingga resikonya pun juga berbeda, teman-teman. Itu. Nah, contohnya seperti ini untuk penerapan metode ternak akun. Nah, di sini ada Unspro AUD CAD. Lalu di sini ada Lazy Pro lagi yang AUD USD. Total kita sekarang itu punya 11 setup atau 11 settingan yang teman-teman bisa pakai langsung ya. Jadi udah kita reset, udah kita backtest, udah kita forward test, paket lengkap lah. Jadi teman-teman tinggal bayar EA-nya, tinggal pakai. Udah seperti itu aja. Riset semua udah dilakukan tim NS, bahkan
akun yang teman-teman lihat di sini, itu portofolionya bisa teman-teman akses semua. Tinggal minta linknya ke admin NS. Gitu. Itu tadi kalau kita bahas tentang ternak akun dan EA. Nah, apakah teman-teman udah dong atau masih gong nih? Udah ada yang paham atau masih belum paham? Dong atau blong ya? Oh iya, masnya dong atau belum? Silakan teman-teman, kalau ada yang belum paham atau ada yang bingung, silahkan ditanyakan langsung aja, nggak masalah. Ada nggak nih? Mungkin lanjut dulu, Bos Niko. Oke, kalau nggak ada yang respon, ya saya anggap teman-teman yang lainnya udah paham ya. Jadi kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom chat. Oh, ini dari Bos Dedi ada tanya ini. Maksudnya EI, ini AI ya bos ya? Maksudnya AI itu robot ya? Iya benar. Jadi EA atau sistem trading otomatis, atau istilahnya ya teman-teman kenal mungkin dengan istilah robot trading. Cuman ini yang beneran real EA teman-teman, real robot ya. Jadi bukan yang scam-scam sama yang sebelum-sebelumnya itu beda. Karena di sini teman-teman dapat file EA-nya, dikasih tahu cara kerjanya, dapat akses ke komunitasnya juga. Jadi kita ada komunitas ternak akun di Telegram. Itu nanti teman-teman kalau yang udah pakai EA akan dapat aksesnya ke situ. Dan kita ada webinar rutin seperti ini teman-teman. Bahkan kalau misalkan teman-teman pakai EA nih masih bingung, langsung tanya aja itu ke supportnya dari tim NS, support ternak akun. Nomornya udah di-share sama Bos Anton ya. Thank you Bos Anton. Nah, di situ bisa teman-teman langsung tanya nih. Bos saya masih bingung cara pakainya gimana, atau mungkin teman-teman udah pakai tapi kok ngerasa hasilnya kok gitu-gitu aja, mau coba setup yang lain, itu bisa juga. Itu. Maksudnya banyak akun itu apa ya dan sistemnya gimana? Banyak akun itu di metode terakun bos ya. Jadi tujuannya untuk diversifikasi resiko atau kita membagi resiko agar tidak hanya di satu wadah aja, nggak hanya di satu akun aja. Seperti itu. Sistemnya ya teman-teman lihat di sini, tiap akun beda-beda. Semua dijalankan dengan EA, tapi sistem tradingnya ini yang beda-beda. Ada yang pakai Lazy Pro, ada yang pakai Ens Pro, ada yang pakai Meta Pro. Ini nama-nama IE-nya ya. Dan juga settingannya pun beda-beda. Sama-sama Euro USD, antara Lazy Pro, Meta Pro, dan Ens Pro ini hasilnya bisa beda. Itu. Modal per akun, kalau saran saya, itu untuk per akun mulai dari $500 sampai $1.000 per akun udah cukup oke sih. Bos Niko mungkin bisa menampilkan tabelnya ya, tabel eh, per setup itu berapa modal idealnya sesuai yang sudah kita riset. Nah, sembari ini ya, Bos Niko menyiapkan, saya mau komentar dulu menggunakan tulisan. Eh, Teman-teman, terutama yang masih asing dengan istilah expert advisor, memang acap kali ketuker antara EA, warnanya saya bikin merah dulu biar jelas. Nah ini, antara EA, expert advisor, atau AI. Nah, ini banyak yang ketuker-tuker. Artificial intelligence. Nah, bener ya, kayak gini ya tulisannya ya. Nah, ini sering sering kebolak-balik. Padahal yang dimaksud oleh tim NS, terutama ketika kita membicarakan expert advisor atau robot trading, yang kita maksud yang atas, teman-teman. Nah, ini. Ya, bukan AI, tapi EA. Nah, beda ya. Beda. Ini eh, supaya lebih jelas. Jadi yang kami maksudkan itu yang atas, ya, yang atas ini. Bukan yang bawah. Kalau yang bawah ini beda, beda lagi.
Nah, ini pertama nih menjawab pertanyaan dari Bos Dedi. Nah, sistem-sistemnya seperti apa? Nah, ini Bos Niko sedang menyiapkan tabelnya. Jadi kita punya 11 sistem. 11 ini adalah perpaduan dari tiga jenis EA yang kita punya, yaitu ada Ans Pro, Lazy Pro, dan juga Meta Pro, dipadukan dengan instrumen tradingnya. Nah, muncullah 11 setup yang sudah kita riset secara mendalam dan sudah kita atur supaya bisa memberikan resiko yang lebih rendah dan tradingnya secara otomatis sehingga bisa memberikan profit yang konsisten untuk kita semua. Nah, ini ya, semoga Bos Dedi ini eh, paham dan terjawab pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Nah, kemudian udah siap belum Bos Niko tabelnya? Kalau sudah ada mungkin bisa langsung ditampilkan aja Bos Niko. Kalau belum, ini. Thank you, thank you. Monggo jelaskan dulu Bos Niko sebelum lanjut menjawab pertanyaan yang lain. Oke, jadi yang teman-teman lihat di sini itu adalah list setup yang ada di NS ya. Jadi list setup IE-nya NS. Total kita ada 11 setup. Nah, di sini masing-masing model ini bisa teman-teman lihat minimalnya berapa. Oke. Nah, ada yang mulai dari $200, ada yang bisa mulai dari 300, ada yang mulai dari 400 dan 500 dolar. Seperti itu. Dan ini semua setupnya itu lotnya menyesuaikan dengan model yang ada di akun teman-teman. Jadi bisa compounding otomatis. Ketika model teman-teman lebih besar dari minimalnya, lotnya akan menyesuaikan. Seperti itu. Bahkan ketika misal awalnya teman-teman pakai $500, meningkat jadi 1.000 nih, lotnya akan otomatis menyesuaikan. Tapi ketika teman-teman withdraw lagi jadi 500, lotnya akan kembali menyesuaikan ulang. Dan itu semua udah otomatis. Seperti itu. Nah ini semoga menjawab ya pertanyaan dari Bos Dedi ya. Kami sarankan untuk mengikuti ini saran modal minimal ini. Nah pertanyaannya, apakah bisa kalau kita jalankan di bawah modal minimal ini? Jawabannya bisa. Nah ada pertanyaan lanjutan. Kalau bisa resikonya seperti apa? Nah kalau teman-teman menjalankan di bawah minimal modal yang sudah kami riset, maka resikonya adalah ketahanan dananya menjadi lebih tipis. Artinya apa? Resikonya menjadi semakin besar. Contoh, misalkan nanti bisa pakai simulasi juga, Bos Niko menampilkan ini ya, averagingnya. Dengan modal minimal ini, misalkan sejauh kita backtest, pernah ada satu momen EA ini melakukan averaging martingale hingga 9 atau 10 transaksi, 10 layer. Dan survive. Nah, ketika teman-teman menjalankan EA atau robot trading ini dengan modal di bawah minimal modal yang disarankan, ya bisa jadi baru sampai layer ke-8 itu sudah habis ketahanan dananya. Nah, ini contoh realnya. Nanti mungkin bisa pakai simulasi ketika kita sudah mulai masuk ke materi inti, teman-teman ya. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan Bos Dedi terkait berapa minimal modal yang diperlukan untuk masing-masing sistem trading. Oke, monggo lanjut dulu Bos Niko. Oke, ini saya lanjut jawab pertanyaan teman-teman dulu ya. Nah, kemudian ini dari Bos Rahmat nih. Perbedaannya apa dengan manual? Apa kalau robot atau ternak akun ini nggak ada resiko rugi? Mungkin disclaimer dulu di awal ya teman-teman ya. Dalam trading itu namanya resiko pasti tetap ada. Ya, cuman bisa kita minimalisir dengan metode ternak akun ini juga. Gitu. Salah satunya dengan metode ternak akun. Nah, tujuannya ada metode ini juga untuk meminimalisir resiko. Bedanya dengan trading manual, kalau misal di trading manual, kita harus, ibaratnya biasa kita lakukan ya, kita analisa, kita set entry level di mana, set TPSL-nya di mana, kemudian kita pantau, kalau udah nggak sesuai dengan plan kita akan seperti apa. Nah, kalau dengan IE ini, semuanya udah otomatis. Mulai dari open posisi, kemudian set TP-nya, exit-nya di mana, itu semuanya udah otomatis.
Itu. Bahkan averaging-nya pun untuk open transaksi berikutnya udah otomatis juga. Nah, kalau berbicara dengan resiko, dengan metode ternak akun, tuh sejauh ini resikonya lebih terminimalisir ya. Karena kita nggak hanya di satu akun aja. Kita punya banyak akun, dan ketika terjadi resiko ini kalau di metode ternak akun ya, biasanya tuh di floating, teman-teman. Jadi transaksi yang belum close masih berjalan tapi kondisinya minus. Kalau floating itu beberapa kali memang terjadi, tapi pada akhirnya itu akumulasinya clear profit gitu. Dan bahkan dengan metode terakun ada kelebihan juga, kita bisa injek tanpa deposit. Semisal nih, salah satu akun mengalami floating. Kita masih punya 9 akun yang lain. Dan ada beberapa akun yang mungkin masih nggak ada floatingan lah. Nggak ada transaksi, masih tenang-tenang aja. Dan hanya ini kita pindah ke akun yang lagi floating. Itu bisa. Jadi kita nggak perlu injek atau kita nggak perlu deposit baru. Tuh. Itu salah satu kelebihan metode ternak akun. Untuk akunnya kita pakai akun Sen ya. Cuman mungkin nextnya ini boleh di-spill dikit nggak deh Bos Ade? Untuk yang EA yang mau di launching. Boleh. Oke, mungkin saya spill dikit ya. Jadi next ini dari tim NS akan ada EA baru, single entry ya, dengan TP dan SL, dan ini bukan pakai akun Sen teman-teman. Tapi tunggu dulu tanggal mainnya ya. Saya spill dikit aja ini. Gitu. Seperti yang teman-teman lihat mungkin beberapa hari yang lalu di story-nya Bos Narko, Bos Ade, Bos Anton juga, story akun saya juga. Nah, itu lagi tim NS kita sedang forward test nih, atau kita sedang uji coba IE yang baru. Gitu. Dan ini di pair favorit teman-teman, XAUUSD. Begitu. Sedikit spill-spill IE yang mau kita launching next project-nya ya. Jadi entry-nya berdasarkan script kah? Kalau IE ini bisa dikatakan ini adalah sekumpulan script ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman lihat di sini, nah contoh yang ada transaksi ini ya, itu ibaratnya udah ada script, kita jadikan satu bahasa pemrograman ya, semuanya udah tereksekusi otomatis. Bedanya dengan script yang ada di MetaTrader 4, itu kalau script kan kita harus drag manual ke chart, baru scriptnya ini bekerja. Kalau IE ini kita pasang sekali dan ini akan bekerja terus-menerus. Seperti itu. Hmm. Untuk sistemnya ini kita pakai average martingale. Kalau yang teman-teman lihat sekarang untuk IE-nya NS yang ada sekarang seperti yang tadi tabel. Seperti itu. Satu akun satu pair. Lebih ke satu akun satu sistem trading, Bos ya. Ada yang di satu akunnya itu pakai 3 pair, ada yang satu pair juga gitu. Nah, jadi keuntungannya kita nggak perlu keluar waktu dan tenaga. Betul, salah satu kelebihannya itu. Karena kita udah terbantu juga dengan EA, kita nggak perlu analisa lagi, kita nggak perlu capek-capek pantengin chart terus, semuanya udah otomatis. Tujuan dibikinnya minimal model ini untuk ketahanan dana karena ia akan membuka beberapa layer. Tujuannya ya salah satunya itu untuk ketahanan dana, dan juga kita lihat juga ini kan dari hasil backtest teman-teman. Jadi semua kita riset modal berapa paling minim yang bisa berjalan dengan sistem trading kita dengan EA ini. Begitu. Contoh seperti Enspro Euro USD yang paling atas ya. Minimal modal $400. Apakah kalau di bawah itu bisa running? Kalau dari hasil backtest kita, ya, Enspro Euro USD ini menggunakan fitur pengaman auto cut loss 50%. Jadi ketika floating minus mencapai 50%, transaksinya akan terclose otomatis oleh EA. Fitur ini bisa dinonaktifkan. Kalau di metode ternak akun biasanya kita off-kan, teman-teman. Nah, tapi kalau modal di bawah 400 apakah bisa? Jawabannya bisa, namun resikonya jadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian kalau untuk IE yang lain, ya katakan kalau Onspro yang Gold itu ya, atau XAUUSD, itu minimal modal 500. Sejauh ini kita belum pernah menemukan IE Gold ini yang berjalan di bawah $500 ya. Jadi rekomennya memang di $500. Karena salah satu pertimbangannya juga di Gold ini kan
salah satu mata uang yang cukup volatile ya. Dan ketika trending seperti mungkin beberapa waktu yang lalu sempat naik turun puluhan ribu poin, nah itu yang perlu kita khawatirkan juga. Maka dari itu dari hasil backtest untuk modal minimal yang paling oke atau yang paling optimal itu di $500 seperti itu. Nah, semoga menjawab untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, sekarang kita mungkin lanjut ke pembahasan utama kita malam hari ini. Sebelum lanjut, Bos Niko ya, saya masih mau Boleh. ada tambahan nih. Mohon maaf, saya potong dulu, Bos Silakan, Niko. Bos Ana, nggak masalah. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Apakah akun sen atau reguler? Jadi gini, IE ini kan kita ciptakan sebagai tools untuk membantu kita bertransaksi di market. Ya tadi Bos Niko udah sebut supaya kita nggak yang terus-terusan mantengin chart. Apalagi kalau kita sudah riset, ada satu atau lebih protokol yang kalau kita jalankan secara disiplin, konsisten, akan menghasilkan profit dalam rentang waktu tertentu. Bisa bulanan mungkin atau tahunan mungkin. Nah, kenapa nggak kita bikin otomatis aja daripada kita harus setiap hari ngecek nih udah kena belum nih triggernya, udah kena belum? Oh, kalau belum nunggu lagi. Nah, akhirnya apa? Kita convert menjadi sebuah software. Ya, bahasa saya software supaya teman-teman bisa lebih menangkap. Nah, software ini kita launching dan ya udah dia akan jalan sendiri secara otomatis. Nah, karena ini adalah tools bantu untuk kita, ya ini bisa kita pasangkan di akun Sen maupun akun reguler. Nah, di NS ini kami menyarankan teman-teman menggunakan akun Sen. Kalau masing-masing akun teman-teman ini equity-nya masih di bawah $10.000. Nah, kalau saya keliru nanti tolong koreksi Bos Niko ya. Yang saya tahu kalau di bawah $10.000 itu disarankan pakai akun Sen terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita ngejar supaya lot size-nya itu bisa benar-benar kita manage. Ya, supaya dengan modal yang kecil kita bisa tetap running. Artinya apa? Lotnya kita kita kejar supaya bisa di bawah 0,01 lot standar. Nah, caranya gimana? Ya, memanfaatkan fasilitas akun Sen. Nah, seperti itu. Semoga menjawab ya. Tapi kalau misalkan Bos Rio nih, misalkan ternak akun, 5 akun, masing-masing akun ini isinya $10.000 atau lebih. Nah, nggak usah pakai akun Sen. Pakai akun standar pun atau akun reguler bisa. Nah, semoga semoga menangkap ya. Karena kalau udah $10.000 kan eh, dengan formula yang ada di dalam EA ini, nah nanti ketemunya sudah di atas 0,01 lot standar. Sehingga nggak perlu lagi pakai akun Sen. Nah, ini semoga menjawab ya eh, apa yang ditanyakan oleh Bos Rio. Terus kemudian dari Bos Rahmat menyarankan untuk penyebutan EA ini pakai istilah robot. Nah, gini Bos Rahmat dan teman-teman semua, kenapa di NS kita menggunakan terminologi IE bukan robot? Nah, karena banyak orang ini kalau dengar kata robot itu sudah di kepala itu kebayang yang dulu tahun 2020 2021 banyak yang scam. Ya, scam gimana ya? Ya abal-abal. Cuman terima terima transfer ya, terus seolah-olah dijalankan, dikelola uangnya, nah, terus digondol, dibawa pergi. Nah, itu makanya kami tetap menggunakan terminologi atau istilah EA, Expert Advisor. Nah, cuman tadi di awal saya sudah kasih note teman-teman semua, catatan, jangan kebalik-balik antara EA dan AI. Nah, kalau AI ini beda memang. Nah, sementara kami tetap menggunakan istilah itu, ya. Terus terkait perbedaannya apa aja, nah, nanti Bos Niku pun bisa bisa cerita secara lebih detail dari Manus Pro apa, Lazy Pro apa. Dan sebenarnya gini sih, perbedaan ini sudah kita kupas tuntas di kemarin webinar sebelumnya 2 minggu yang lalu. Itu ada kita bahas masing-masing yang EA Pro ini seperti apa, triggernya apa, yang Lazy Pro apa, yang Meta Pro juga seperti apa, itu sudah kita kita bahas. Nah, kemudian dari Bos Kiki, kalau pakai EA ini apakah ada minusnya atau 100% selalu profit? Nah, ini tadi udah jawab belum Bos Niko yang terkait ini? Kalau belum mungkin saya terangkan dulu.
Udah, Pak Sanang. Oh sudah, oke, siap. Mungkin saya pas kurang menyimak, mohon maaf. Oke ya, wah ini ada yang dari Karawang. Mantap. Ya, selamat malam, selamat datang. Oh ya, ini saya belum ngucapin selamat malam, selamat datang ya buat teman-teman yang mungkin baru aja bergabung atau belum lama bergabung. Ya, selamat datang. Ini kita ada webinar EA, teman-teman yang buat yang baru bergabung. Mungkin sudah agak terlambat ya, tapi silahkan saja diikuti. Nanti kalau di tengah penjelasan masih ada yang bingung atau memang karena keskip ya, terus bingung, nggak masalah, silahkan ditanyakan aja. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bos Niko, mungkin kita mulai masuk ke pembahasan ya terkait apa itu optimasi. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan utama kita malam hari ini. Ya. Jadi kita akan bahas tentang apa itu optimasi. Saya jelaskan dulu ke teman-teman ya. Jadi optimasi itu adalah suatu kegiatan atau kita melakukan perubahan terhadap sistem trading kita, terhadap parameter, terhadap settingan yang ada di IE kita. Seperti itu. Tujuannya bisa untuk memaksimalkan kinerja dari IE kita atau juga meminimalisir resiko. Tuh ya. Jadi optimasi ini tujuannya nggak hanya untuk memperbesar eh, potensi profit, bisa juga untuk membuat akun kita lebih aman. Seperti itu. Kemudian tujuan optimasi ini. Nah, tujuannya apa? Dilakukan optimasi. Nah, umumnya tujuan pertama itu adalah meningkatkan potensi profit yang bisa didapatkan dengan sistem trading yang kita miliki. Namun, optimasi ini nggak hanya dilakukan untuk meningkatkan atau mendapatkan potensi profit aja. Bisa juga untuk meminimalisir resiko. Agar resikonya mungkin lebih kecil. Kita kalau pakai sistem trading mungkin kurang cocok ya. Dengan resikonya terlalu besar, kita mau kecilin itu bisa. Seperti itu. Kemudian apa aja yang bisa dioptimasi nih? Jadi optimasi itu banyak teman-teman. Nah, contohnya di sini kita bisa merubah volume transaksi atau lotnya. Kita bisa menambah pair atau mengurangi pair juga. Ya, bisa merubah time frame, merubah batasan resiko, merubah level take profit, jar averaging, kemudian fitur-fitur pengaman yang lain itu dan masih banyak lagi. Jadi nggak hanya terbatas seperti yang teman-teman lihat di sini aja. Karena fitur IE itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Nggak hanya satu, dua, atau tiga. Bahkan kita fitur itu di IE ada yang 50, ada yang 60 gitu. Nah, biar nggak terlalu lama, saya langsung masuk aja ke contoh nih buat teman-teman nih. Nah, daripada teman-teman nanti bertanya-tanya, iya, mungkin bingung. Teman-teman bertanya-tanya, mungkin teman-teman bingung. Nah, ini saya contohkan langsung nih. Di tampilan yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan MetaTrader 4. Di sini udah saya buka tab strategi tester yang biasanya untuk kita melakukan backtest. Itu. Contohnya di sini kita pilih IE-nya. Nah, ini ada banyak IE-nya yang bisa kita pilih ya. Nah, contoh di sini saya pilih Unspro. Kita pilih Unspro. Dan ini fiturnya banyak banget teman-teman. Nah, ini kita lihat. Di sini ada 80 input parameter yang bisa teman-teman rubah. Seperti itu. Dan ini masing-masing input ya punya cara kerjanya masing-masing, punya ibaratnya bagiannya masing-masing lah untuk mengontrol si IE ini. Dan kalau kita mau optimasi ya kita rubah input ini. Tinggal kita mau optimasi bagian mana dulu nih. Contoh, kita mau optimasi lotnya, kita tingkatkan atau kita mungkin kecilkan ya lotnya ya. Nah, itu ada di bagian setup lot ini. Sini. Jadi kita bisa rubah. Ini kan kita pakai auto lot ya. Persentase ini auto lot 0,13%. Kita mau kecilkan ini tinggal dirubah aja. 0, misalkan 2 kali lebih kecil 0,6 seperti ini.
Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, kita reset dulu nih dengan cara apa? Dengan kita backtest di strategi tester ini. Gitu. Setiap mau optimasi, setiap mau melakukan perubahan, ada baiknya kita backtest dulu. Kita riset dulu hasil akhirnya seperti apa. Apakah mungkin kalau kita kecilkan resiko ya, lotnya kita kecilkan, apakah lebih aman atau mungkin profitnya jadi nggak maksimal. Nah, itu perlu kita cek juga. Kemudian kita coba cari pairnya, mau pakai di pair mana. Nah, kalau sudah tinggal kita start aja nih. Coba kita backtest tahun 2024 sampai 2025 ini. Sambil kita tunggu IE-nya ini berjalan, teman-teman. Nah, ini udah mulai jalan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada transaksi buy 0,01 lot. Ini udah otomatis. Jadi yang teman-teman lihat di sini, IE-nya yang membuka transaksinya, level TP juga udah kepasang otomatis. Nah, nanti optimasi yang kita lakukan adalah mengecilkan lotnya. Seperti itu. Nah, ini IE-nya bekerja. Dan ini udah ada pending order juga nih yang dibuka sama IE. Tinggal nanti kita tunggu pending order ini tereksekusi atau enggak. Kalau enggak tereksekusi berarti terhapus. Kemudian kalau misal transaksinya ternyata udah nyentuh TP ya semua transaksinya akan clear. Nah, ini udah open. Level TP-nya juga lebih rendah. Yang awalnya di atas harga entry transaksi pertama, sekarang di bawah harga entry. Tapi ketika close, ini akumulasinya profit, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada garis TP BEP buy, ada juga BEP buy. BEP ini adalah level harga di mana transaksi kita ini nilainya sama dengan 0. Kemudian TP BEP itu adalah level take profit kita yang lebih tinggi dari harga BEP-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita percepat juga. Nah, ini contoh backtest-nya. Mungkin saya skip aja biar nggak terlalu lama ya, teman-teman ya. Oke, ini udah selesai. Kita coba lihat hasilnya, bagian grafik dulu. Secara grafik, nah dia pertumbuhannya stabil. Kemudian kita lihat di reportnya. Nah, di sini kita cek nih. Oke, saya sambil tandai coret-coret nih. Yang pertama perlu diperhatikan itu dari initial deposit dan net profitnya. Ya, ini initial deposit akun Sen 10.000 atau 100 dolar. Kemudian net profitnya 268 sen atau 2,6 dolar. Artinya selama 1 tahun kita dapat profit cuma 2,6 dolar, teman-teman. Nah, ini kecil banget karena lotnya tadi kita kecilkan juga. Seperti itu. Kemudian di maksimal drawdown kita cek juga atau floating tertingginya itu pernah sampai di 6,5% atau sekitar 661 sen lah, 6 dolar. Artinya ini nggak sebanding. Jadi antara profit yang kita dapatkan dengan resikonya itu lebih besar di resikonya. Nah, artinya setup ini pun bisa dibilang kurang optimal. Kita coba lagi nih, kita optimasi ulang. Nah, kita rubah di sini. Ya, kita rubah lotnya lagi. Coba, tadi kan 0,06 nih. Kita balikin ke standarnya 0,13 misal. Sambil kita jalankan. Nah, ini saya skip aja, biar nggak kelamaan. Saya coba fokusnya ke hasil akhirnya nih. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Secara grafik juga sama. Jadi stabil pertumbuhannya. Kemudian, nah di sini teman-teman. Kita cek. Secara profit yang kita dapat itu hampir 3 kali lebih besar ya. Yang tadi 200 sekian, sekarang 600-an. Kemudian drawdown-nya pun lebih besar juga nih, 14%. Yang tadi cuma di 6%. Itu. Nah, artinya kita rubah lotnya lebih besar. Ini juga pengaruh ke resikonya, teman-teman.
Coba ini kita mau rubah input yang lain atau kita coba optimasi jangan di lotnya nih. Kita coba optimasi pengkali lotnya misal. Kita cari dulu inputnya. Nah, multiplier lot ini untuk open averaging berikutnya kita rubah nih. Misal kita mau rubah jadi berapa? Lebih kecil ya, 1,8 kali. Lalu kita uji coba lagi. Hasilnya seperti apa? Kita coba cek grafiknya. Ternyata hasil akhirnya malah minus nih teman-teman. Kita rubah pengkali lotnya. Nah, di sini hasilnya malah minus. Drawdownnya juga besar. Maksudnya lebih besar daripada profitnya ya. Ini bahkan nggak ada profitnya ini, malah minus. Gitu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan backtest sebelum kita melakukan optimasi. Jadi biar kita tahu nih gambarannya seperti apa kalau saya rubah input ini. Saya rubah input lotnya, kita rubah mungkin settingan pengkali lotnya. Efeknya seperti apa? Itu yang perlu kita perhatikan juga. Itu. Dan ini kita baru cobanya di satu IE aja ya, Unspro Euro USD. Kemudian misal nih kita di sini mau uji coba setup yang lain atau IE yang lain deh. Lesi Pro. Kita Lesi Pro Euro USD kita rubah ke mana? AUTCAD ya. Hmm. Ini inputnya masih default semua. Misal kita optimasi berapa parameter ya. Kita rubah lotnya 2 kali lebih besar 0,12. Kemudian pengkali lotnya kita rubah juga. Kita naikkan sedikit dari 2,1 jadi 2,2. Maksimum open order ini kan averagingnya. Ini kita rubah jadi akan berapa ini? 12 nih. Cuma averagingnya. Yang tanya yang nyanyi di belakang saya ini yang nyanyi teman-teman. Bos AT ini lagi nyanyi. Ketawa dia. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah saya rubah ini dari lotnya sama pengkali lot dan maksimal averagingnya. Kita coba start. Sambil kita lihat dulu nih teman-teman. Hasilnya seperti apa nih. Oke. Nah, ini dari modal $500 ya. $500, profitnya $110. Dan drawdownnya di sini 34% atau 19.000 sen itu artinya $190 selama 1 tahun. Ya ini masih bisa dibilang masih cukup oke lah. Jadi perbedaannya antara profit yang dihasilkan dengan drawdownnya nggak terlalu jauh teman-teman. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh optimasi. Kalau teman-teman mungkin yang suka utak-atik IE-nya, suka rubah-rubah settingan, lebih ekstrim lagi, itu kita bisa manfaatkan fitur optimization. Optimization ini tujuannya kita bisa mencari beberapa parameter sekaligus. Contoh, lotnya ini saya centang, ya. Kita mau start dari 0,06 sampai misal 0,2 per kelipatan 0,01. Kemudian pengkali lot. Nah, ini saya juga coba dari 1,6 kali ke 2,2 kali. Seperti ini. Kalau udah tinggal di OK. Nah, kita start nih. Grafiknya memang nggak muncul nih teman-teman. Tapi di bagian optimization result ini ada. Nah, ini kita lihat nih di sini. Muncul satu persatu parameter yang sudah diuji coba. Ini bisa lebih efektif untuk kita mau backtest, kita mau rubah settingan atau reset settingan baru. Cuman dari hasil ini nanti perlu kita riset ulang juga nih. Jadi perlu kita backtest ulang secara visualnya juga dan secara lebih detail. Gitu. Nah, ini contoh-contoh optimasi yang bisa dilakukan. Ini ada yang tanya, boleh lihat backtest di gold? Boleh banget bos sih. Bentar, habis ini kita coba ya di gold ya.
Nah, coba kita lihat nih. Bahkan grafiknya di sini kita bisa lihat. Wah, ini setelah update bagus ya. Kayaknya dulu masih titik-titik ini optimization graph ini ya. Sekarang udah jadi kotak-kotak kayak gini teman-teman. Saya masih ingat loh, terakhir ini masih bentuknya kayak titik yang kayak di chart ya, titik-titik gitu aja. Nah, sekarang udah jadi bagus kayak gini nih, udah update nih. Gitu. Kalau misalkan nih kita udah coba kita stop ya, karena ini banyak banget. Ada 105 setup yang ketemu. Terus kita coba cek, kita mau lihat dari apanya dulu nih. Mau dari profitnya, atau mau dari drawdown-nya, bisa kita sortir juga. Misalnya di sini kita mau lihat dari profit yang terbesar. Nah, ini profit terbesar, modal $500. Di sini $89 ini profitnya ini. Kalau di setup optimization yang paling besar ya. Drawdown-nya juga 21%. Masih oke. Ini dengan lot 0,2%, multiplier 1,7. Nah, kita mau riset lebih detail, kita klik kanan nih. Kemudian set input parameter. Otomatis yang di bagian setup ini udah pakai setup yang kita pilih tadi. Ya, di sini udah 1,7 kali pengkalinya, lotnya 0,2%. Nah, nanti tinggal optimization ini kita hilangkan, kita start nih. Nanti muncul, oh sorry, visual modenya belum kecentang. Nah, nanti muncul visual modenya seperti ini. Kita mau lihat jadi lebih enak. Kita mau pantau momen ketika floating tinggi itu di bulan apa, kondisi seperti apa, trending berapa ratus poin, setup kita survive enggak, itu bisa kelihatan. Nah, ini contoh-contoh optimasi teman-teman. Bahkan kalau untuk merubah parameternya, merubah inputnya itu sama caranya. Jadi kalau di EA kita mau rubah itu langsung di VPS-nya. Inputnya kita rubah, tapi yang dirubah itu sama kayak yang tadi saya rubah-rubah ya contohnya ya. Inputnya itu isinya sama. Ya kita rubah nilainya mau jadi angka berapa, seperti apa gitu. Nah ini hasilnya udah keluar. Kita lihat bagian grafiknya. Kemudian bagian report kita coba cek. Nah di sini profitnya lebih tinggi dikit ternyata ya. Itu yang perlu diketahui juga. Makanya tadi saya bilang perlu di riset ulang dulu. Karena bisa jadi hasilnya berbeda ketika visual mode ini kita tampilkan. Karena dia akan lebih detail teman-teman. Seperti itu. Nah, inilah contohnya untuk melakukan optimasi pada saat backtesting. Kalau dari hasil backtest ini kita udah nemu yang cocok, kita udah nemu yang oke. Bosnya saya mau langsung pasang nih ke IE. Ya bisa, langsung dipasang aja ke inputnya. Kita rubah langsung di VPS-nya. Gitu teman-teman. Nah, ini saya udah request backtest di Gold ya. Bolehlah kita coba backtest di XAUUSD ini. Ini mana ini? XAUUSD. Oh, udah ada. Kita coba cek ya. Ini settingan nggak saya rubah dulu. Pakai settingan yang tadi saya temukan. Kita coba reset. Sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Nih, dari bos menarik. Namanya menarik nih. MT4 nggak enak buat HP. Nah, kalau di HP kita pantau aja bos. Jadi kita set IE-nya buat running di MT4 di VPS-nya. Di HP kita tinggal pantau aja. Gitu. Jadi enak nggak enaknya ya kita tinggal lihat hasilnya. Kalau lihat hasil profit yang biru-biru ya pasti enak bos. Gitu. Kemudian dari siapa ini? Backtest scalping. Nah itu next lah mungkin bisa jadi topik pembahasan. Ini kalau misalkan udah ready IE-nya, nah mau coba di backtest, mau coba di sounding nggak masalah. Tapi tadi saya spill tipis-tipis dulu aja ya. Gitu. Nanti takut dimarahin sama belakang saya ini. Belum udah di spill. Apakah modal 330.000 ideal apa tidak? Kalau modal 330.000, mending kalau untuk IE ya itu kurang bagus sih bos. Jadi minimalnya untuk IE di $200 plus sekitar 3 jutaan. Ya itu paling minimnya buat bisa jalan dengan IE. Kalau 330.000 mungkin di trading manual dengan sen itu masih bisa.
Tuh, pasti kalau mau trading manual langsung join aja tuh ke NS Trade Community. Nah, yang dari bos Ana yang tanya, promo Juni itu IA-nya tanpa sharing profit. Betul bos. Jadi yang promo untuk bulan Juni ini kita ada promo IA itu yang non sharing profit. Nah, teman-teman bisa akses promonya di websitenya NS Trade. Saya kirim linknya. Bentar. Teman-teman bisa langsung buka websitenya, ya. Nah, itu tinggal ini bisa di copy paste. Kemudian nanti tinggal kontak admin untuk pembeliannya. Untuk caranya trade-nya apakah sama dengan EANS yang lain? Sama bos ya, membedakan antara sharing profit dan non-sharing itu ada beberapa poin. Ini saya mungkin show tabelnya ke teman-teman ya. Bentar. Saya tampilkan dulu nih ke teman-teman ini. Nah, nah, ini yang membedakan antara EA sharing profit dan non-sharing profit. Oke, jadi pembedanya adalah yang pertama dari harga itu beda teman-teman. Kalau EA yang non-sharing itu harga normal 2 juta per lisensi atau per akun. Kemudian kalau yang sharing profit itu 500.000 per akun atau per lisensinya. Kemudian ada masa aktif juga. Kalau yang non-sharing itu masa aktifnya setahun. Kalau yang sharing itu lifetime, tapi ada sharing profit. Seperti itu. Maksimal balance-nya juga beda. Jadi buat teman-teman yang mau pakai modal besar di atas $1.000 itu bisa ambil yang non-sharing profit. Rekomennya pakai yang itu. Kemudian kalau yang sharing profit maksimalnya cuma di $1.000. Tapi bisa di-upgrade. Jadi upgrade-nya itu per kelipatan $1.000 juga. Nambahnya 500.000 teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk share profitnya itu mulai dari 30% kalau yang sharing. Kalau yang non-sharing ya nggak ada share profit. Profitnya punya teman-teman. Sama yang pembeda berikutnya itu adalah VPS-nya. Jadi kalau sorry teman-teman agak typo. Kalau EA yang sharing profit, nah, itu bisa pakai VPS sharing dan VPS non-sharing. Gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih. Kalau udah punya VPS sendiri mau pakai VPS-nya teman-teman nggak masalah. Ya, jadi kalau belum punya VPS mau pakai VPS-nya dari tim NS yang lebih murah, itu bisa juga ambil yang VPS sharing. Tapi kalau yang non-sharing profit itu hanya VPS personal. Jadi teman-teman nggak bisa ikut yang VPS sharing. Gitu. Untuk pertanyaan dari Bos Ana, lalu kita kasih kalian apa karena udah jalankan EA kita? Ini mungkin maksudnya bisa diperjelas lagi ya Bos ya. Terkait apa ini? Untuk sharing profitnya kah atau untuk setup atau yang lainnya nih? Sambil kita coba lihat hasil backtest yang di Gold tadi. Nah, di Gold ini tadi hasil backtestnya mana? Nah, ini. Ternyata mengejutkannya backtestnya survive teman-teman. Udah $500, 1 tahun profitnya $336. Nah, tapi di sini ya drawdownnya besar banget ini 91%, hampir 92%. Ya ini ibaratnya kalau enggak kita pantau selisih dikit akun kita MC. Ya ini resikonya optimasi juga. Kita optimasi tadi secara resiko bisa lebih besar juga. Nah, tapi hasil yang didapat juga bisa lebih besar. Drawdownnya serem bener-bener bos Yosaurus ya. Nah. Kemudian backtest 1 tahun apakah bisa menjadi acuan? Sebenarnya kalau untuk backtest minimal itu 1 tahun. Rekomendasi ya 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang. Yang perlu diperhatikan, apakah dalam 1 tahun ke belakang itu ada momen-momen di mana misalkan kayak momen ketika market ini sedang volatile nih. Contohnya kayak ada perang atau waktu kok apa namanya COVID ya tahun 2019 itu kan marketnya dropnya ekstrim tuh beberapa pair ya. Nah itu yang perlu diperhatikan juga.
ketika bosnya backtestnya 1 tahun, tapi tahun sebelumnya itu ada banyak kondisi mungkin ekonomi global yang kurang bagus, ada banyak perang juga, marketnya naik turun nggak jelas, tapi setupnya survive nih, sistemnya survive dengan drawdown yang masih bisa kita toleransi ya nggak masalah. Tuh. Kalau kita udah nemu 1 tahun ini ya cobalah kita extend lagi beberapa tahun ke belakang. Hasilnya seperti apa? Apakah juga survive bagus? Atau mungkin kita extend ke belakang ada kondisi yang lebih serem, lebih ekstrim. Ternyata nggak survive. Ya sama aja kurang bagus hasilnya. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi 1 tahun bisa dijadikan acuan. Cuman baiknya kalau lebih dari 1 tahun. Gitu. Karena tim NS sendiri backtestnya kita minimal 5 tahun. Jadi dari 2018 itu udah kita backtest. Ada juga yang dari 2012, ada juga dari 2006. Nah, kita backtestnya panjang-panjang. Backtestnya lama-lama, teman-teman. Soalnya memastikan lagi setup ini ya survive. Ketika teman-teman pakai, bisa survive melewati berbagai macam kondisi. Seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Ini untuk optimasi ya. Saya mau nambahin, Bos Niko. Boleh, Minta Mas Anton. sharing ini ya, share screen ya. Boleh, boleh, silahkan. Thank you, thank you. Oh, belum bisa. Oh, sorry, sorry. Bentar, bentar. Nah, sudah bisa, Mas Aman, Anton. aman. Oke. Ini sih, saya mau menambahkan beberapa hal teman-teman yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui. Tapi ini saya sekedar sharing ya apa yang saya lakukan ketika saya mencoba untuk melakukan optimasi. Nah, atau gini, bentar-bentar, saya share sekalian satu screen aja deh, biar nggak perlu switch antar aplikasi. Nah ini, jadi perlu teman-teman ketahui kalau sebagian user itu ada keinginan melakukan optimasi dengan cara macam-macam ya bisa merubah lot, dibesarkan lotnya, atau mungkin jarak averagingnya yang dirubah. Nah, banyak banyak hal yang dilakukan untuk optimasi. Cuman poinnya adalah sebagian user itu melakukan optimasi hanya untuk profit supaya lebih besar tanpa memahami resikonya. Nah, ini hal pertama yang saya simpulkan dari apa yang disaringkan Bos Niko, yang teman-teman semua perlu ketahui. Bisa kita dapat profit lebih gede, bisa banget. Ya, cuman harus teman-teman ketahui kalau dengan kita optimasi ini, kalau kita nggak backtest dengan teliti, dengan jarak periode yang cukup, ya tentu akan menimbulkan resiko yang lebih besar di akun-akun kita. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu memahami pilar penting di sistem kerja EA kita ini yang mana menggunakan sistem averaging martingale. Yang mana ketika harga bergerak melawan arah posisi kita, ya EA ini nanti akan melakukan transaksi yang baru dengan volume yang lebih besar. Nah, berapa kali besarannya? Ya sesuai dengan setupnya. Nah, sehingga di sini kalau teman-teman perhatikan kan ada beberapa hal yang saya tuliskan. Yang pertama adalah jaraknya. Kemudian yang kedua adalah besaran lot multipliernya. Nah, yang ketiga ya tentunya adalah ini ketahanan dananya. Nah, inilah yang teman-teman perlu lakukan riset ketika optimasi. Caranya kayak tadi Bos Niko sudah simulasikan dengan sangat bagus. Nah, kemudian yang ketiga, tips dari saya adalah gunakan tabel pembanding ya, layaknya teman-teman melakukan riset sungguhan supaya dapat setup yang terbaik. Dan ini yang mau saya tunjukkan. Ini saya sharing aja ya. Dulu saya melakukannya seperti ini. Ya, jadi saya tuh punya folder-folder ketika melakukan optimasi itu ada yang namanya design of experiment. Nah, ini yang switching yang saya sedang develop ya. Ada news angle file. Nah, ini EA01, 02, 03. Ini adalah catatan saya ketika saya mencoba melakukan optimasi atau mencari parameter setup. Baik itu dari setup yang sudah ada, dioptimalkan, termasuk mencari setup yang baru. Sehingga dulu ini saya juga sering. Dulu ketika saya belum jadi tim NS, saya sering tektokan sama Bos Niko. Bos Niko ini kok ada error ya, ini saya coba parameter A kok nggak jalan, ngebug segala macam lah.
Saya tahunya dulu gara-gara ini, gara-gara apa namanya sering melakukan mencoba optimasi, ada fitur apa tak coba, fitur apa tak coba. Ternyata ketika fitur misalkan ada 10 gitu ya, 10 fitur gitu ya. Nah, fitur nomor 2 dan nomor 9 digabungkan ternyata masih ada something error. Nah, itu juga kita perlu perlu kulik juga, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman lihat sekarang ini di tabel seperti ini adalah contoh ketika teman-teman melakukan optimasi. Misalkan, nah, saya di sini melakukan optimasi pada averaging, maksimum averaging periodenya. Nah, di D1, di H4, dan juga di H1. Kemudian autoload-nya di 0,05 dan 0,03%. Averaging maksimum every bar-nya 1. Nah, ini depositnya berapa, growth-nya berapa, berapa persen, drawdown-nya berapa. Semuanya ada datanya. Nah, ini nih contoh ya, termasuk ada final equity-nya berapa. Kalau kayak gini kan berarti bertumbuh. Drawdown-nya kita bisa tahu, oh sekian persen. Nah, ini tips. Nah, sebaiknya teman-teman yang memang sudah menggunakan atau tertarik menggunakan dan nantinya tertarik untuk melakukan optimasi juga, baik dalam rangka, karena tujuan optimasi beda-beda, teman-teman. Kalau saya dulu ya, sekarang jujur saya sudah nggak pakai setup yang sendiri, karena saya sudah nyaman dengan setupnya punya tim NS, ya sudah, biarkan jalan seperti itu. Tapi saya pernah ada di satu fase, karena dana kelolaannya cukup besar ya, nah saya meresikukan sekitar 200 sampai 800 dolar. Memang saya sengaja mencari setup yang dia itu saya anggap sebagai eh, ini kayak nambang nambang cuan lah. Memang resikonya gede banget, tapi tiap harinya tuh atau tiap bulannya tuh returnnya lumayan gede. Tapi sudah saya setup nih, kalau memang itu MC ya sudah. Saya sudah merelakan ya nominal atau equity sekian. Nah, ini jadi muncul catatan yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman tahu, oh kayak gini nih, misalkan ada blok merah, oh ini margin call. Nah, berarti parameter-parameter yang ini, auto load 0,05%, kemudian max averaging H1 dan H4, ini gagal, fail. Udah, nggak bisa dipakai. Nah, ini bisa bisa dipadukan dengan fitur optimization yang sudah ada di MT4. Nah, ini tips dari saya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya AI yang di-provide oleh tim NS ini sangat-sangat powerful, apalagi kalau teman-teman punya ketertarikan untuk melakukan atau mencari setup ya. Karena ada imbalannya juga. Kalau teman-teman berhasil menemukan setup yang baru, ada imbalannya. Nanti biar Bos Niko yang menyampaikan ya imbalannya apa. Dan semalam ya teman-teman yang ikut, saya lupa semalam atau kemarin ya, Bos Narko menyampaikan untuk mencari satu sistem trading itu belum tentu 6 bulan dapat. Nah, saya mengalami teman-teman. Jadi melakukan otak-atik antar satu parameter dengan yang lainnya itu ternyata nggak gampang. Apalagi yang bisa bertahan lebih dari 3 tahun. Makanya sekarang NS dengan PD-nya ya, kami PD. Karena apa? Kami risetnya tuh nggak cuman yang setahun 2 tahun. Makanya tadi kalau misalkan Bos Edi bertanya setahun apakah bisa? Ya sebetulnya bisa. Cuman apakah 1 tahun itu sudah mencerminkan kondisi yang bermacam-macam? Contoh, ketika COVID, kemudian ketika ada perang, kemudian ketika apalagi, oh ada ini quantitative easing, apa stimulus dari Bank Sentral Amerika, kan market pasti akan menjadi beda karakternya. Nah, apakah 1 tahun ini cukup? Kalau versi kami di tim NS, ya sebaiknya fase-fase backtest itu dilakukan di kondisi market yang berbeda. Sebelum COVID seperti apa, kemudian ketika COVID seperti apa, setelah COVID seperti apa. Kalau secara backtest, datanya menunjukkan settingan ini survive, ya inilah yang akan kita pakai, yang kita launching. Sehingga pengguna pun juga ya bisa dibilang bisa lebih tenang, lebih pede menggunakan settingannya secara jangka panjang. Dan tentu teman-teman harus sadar juga bahwa di dunia ini ya, di industri ini, nggak ada satu setup pun yang ya bahasanya adalah holy grail, yang bisa selamanya itu survive dan memberikan profit yang gede terus. Nah, contoh, mungkin nanti Bos Joko bisa share ini ya, share growth tabel pertumbuhan EA per bulan atau mungkin dari tahun 2024.
di tahun lalu, katakanlah ya, nanti bisa lihat datanya, gold mungkin bukan top performer, bukan best performer. Tapi tahun ini, apalagi awal-awal tahun ya, Januari sampai, saya lupa nanti lihat datanya aja. Tapi growth-nya gold, ini sekarang menjadi yang paling tinggi. Nah, itulah ternak akun. Kenapa kita menggunakan lebih dari satu akun? Tujuannya seperti itu, karena kita sadar betul, tidak ada satu sistem trading pun yang sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya. Oh, ketika yang satunya mungkin nggak lagi perform, ya kita masih punya setup yang lain yang perform dan stabil. Sehingga totally kita bicara total ya, keseluruhan, uang kita masih bertumbuh. Dikelola dengan hasil yang ya masih profit. Nah, itu tambahan dari saya. Sama ini ya, menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya. Kalau modal ya, tadi Bos Astrid ini 330.000, saya langsung jawab tidak ideal. Ya, tidak ideal. Nah, Bos Afin sudah bantu jawab, thank you. Minimal ya $200 kalau kami sarankan. Terus Bos Ana, ya tadi udah dijawab Bos Niko ya. Terus mungkin maksudnya Bos Ana ini yang terkait kita kasih kalian apa karena udah jalannya A. Kalau Bos Ana pakai yang non-sharing profit, ya nggak perlu ngasih apa-apa. Itu sudah menjadi haknya Bos Ana, termasuk profitnya 100%. Jadi jangan khawatir, kami tim NS sudah apa ya, kasih fasilitas full termasuk webinar seperti ini. Dan nanti kalau misalkan ya, karena kami sadar based on experience atau pengalaman akan ada badai, paling nggak setahun sekali ada badai, pendampingan pun kami kasih ke teman-teman semua. Ya, jadi Bos Ana dan teman-teman semua yang mungkin belum pakai dan mau pakai setelah ini, nggak usah khawatir ya. Tim NS hadir bersama teman-teman. Dan seperti yang kemarin di Table Talk Surabaya sudah disampaikan juga ya, kalau ada teman-teman yang ikut, ketika sudah ada drawdown 30%, Bos Narko langsung kasih alarm. Tim NS, wah mulai 3 shift. Nah, itu juga salah satu bentuk support kami ke teman-teman. Jadi saya tuh gantian sama Bos Niko, sama Bos Ade, Bos Saya. Terus pokoknya 24 jam ini ya harus pantau market, karena kan nggak ada yang tahu market ini agresifnya itu apakah di pagi jam 2, pagi jam 3, atau mungkin jam 11 malam. Nah, poinnya adalah kami standby. Di A ini apa pernah ada top up ketika floating minus dan dananya nggak tercukupi? Ya ini, ketika misalkan sedang ada floating yang cukup besar, ya kita ambil dari akun lain yang sedang tidak ada floating, atau mungkin kalaupun ada floating ya floatingnya nominalnya kecil. Bisa kita cut loss dulu, kemudian uangnya kita taruh di EA yang sedang mengalami floating. Namanya adalah inject tanpa deposit. Yang mana? Ini keunggulan dari sistem ternak akun. Kalau teman-teman cuma pakai satu IE, kemudian nggak memikirkan backup plan-nya, ketika ada floating, kemudian mulai keringetan, mulai sejagung-jagung, mulai muncul keringetnya, ya pasti bingung. Ini harus deposit dari handphone ya, harus transfer dulu atau QRIS dulu. Ya kalau prosesnya cepat nggak masalah, tapi kalau ternyata butuh waktu dan seterusnya, ya tentu ini akan menjadi PR ya. Keburu floatingnya semakin besar. Nah itu, jadi semoga menjawab ya. Jadi untuk top up ini pernah, dan memang itu salah satu keunggulannya. Ketika ada salah satu sistem yang sedang floating, ya kita bisa ambil equity dari akun kita yang lain yang sedang nggak floating. Makanya teman-teman nanti perhatikan juga ya dari tabel-tabel ini. Mungkin yang belum masuk di sini, yang setup Euro GBP ya, karena kan baru banget di launching kemarin. Instrumennya pun kita juga pertimbangkan. Yang gold ada, dan ini so far yang paling safe. Kemudian yang kedua, instrumen major pair. Nah ini kita juga pakai. Yang ketiga, dari cross pair juga ada. Ya, ada AUD CAD dan Euro JBP. Tujuannya apa ya tadi itu? Ketika yang major pair ini dolarnya mungkin sedang sangat volatile. Entah itu naik tinggi, kenceng, atau turun dalam. Ya praktis kan pair-pair yang terpengaruh dolar USD akan kena dampaknya. Mayoritas ya, sebagian besar, nggak semua. Nah, kita masih ada dua yang lain. Ada gold dan juga ada yang cross pair. Nah, sebaliknya nanti kalau misalkan yang cross pair, AUD CAD misalkan, pair Kanadanya ya, CAD-nya, dampak misalkan perang. Kemudian biaya perangnya kan pasti butuh minyak segala macam, demandnya meningkat.
kemudian harga olinya melambung tinggi. Biasanya kan per Kanada ini, CAD ini juga akan menguat karena Kanada adalah salah satu negara penghasil minyak juga. Nah, artinya apa? Artinya AUD-nya akan tertekan. Nah, kalau satu ini floating, kita masih punya per yang lain. Ada Euro USD, ada AUD USD, ada Euro JBP, ada AUD USD yang sell only. Nah, kita bisa ambil dari sana, ditempatkan uangnya di per AUD CAD. Nah, seperti itu. Semoga ini menjawab pertanyaannya Bos Hana. Iya, Bos Maria. Maria Agustin. 3 shift, bener 3 shift. Ya, 3 shift kami standby. Ditemani kopi dan martabak. Itu. EA-nya itu hanya di MT4 atau bisa di MT5? Nah, ini Bos Niko silahkan respon ya, termasuk pertanyaan terakhir dari Bos Bos Ana. Monggo, silahkan. Oke, saya jawab nih pertanyaan dari Bos Ana ya. Oh, pertanyaan dari Bos Nurdin maksudnya, sorry. Ya saya dengarnya Bos Ana bilang Bos Ana ya. Oke, pertanyaan dari Bos Nurdin. Kalau untuk saat ini dari tim NS kita masih pakainya di MT4. Ya karena MT4 ini yang salah satu platform trading yang udah cukup familiar juga. Jadi kita udah terbiasa juga pakai MT4. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ke depannya akan ada IE untuk MT5, teman-teman. Itu. Karena kalau untuk sekarang di MT4 bisa dibilang masih lebih fleksibel ya untuk IE. Itu. Semoga menjawab pertanyaannya Bos Nurdin Job. Lalu pertanyaan dari Bos Ana, promo Juni itu paling besar 5 juta ya. Jadi kalau kita mau lebih dari itu, buka beberapa nama gitu kah? Nah, kalau misalkan bosnya mau lebih dari 5 juta, tinggal ordernya beberapa kali. Gitu. Misalkan bosnya mau ordernya 5 juta kan dapat 3 IE nih. Bosnya mau order misal 6 IE. Ya berarti bosnya order 10 juta nih, dapat 6 IE dan 2 VPS 1 tahun. Atau VPS-nya mau digabung, jadi VPS 2 tahun juga bisa. Gitu. Dan bukanya itu di satu nama bosnya, di satu walletnya bosnya. Cuman akun tradingnya yang banyak. Jadi kayak gitu. Jadi bukan yang beberapa nama. Beberapa nama itu bisa, tapi kalau kita menerapkan ternak akun, nanti nggak bisa yang tidak tanpa deposit. Contoh nih, saya buka 3 IE, satu namanya Bos Anton, satu namanya saya, satu namanya Bos Ade mungkin. Nah, 3 ini kan wallet yang berbeda nih. Kita mau pindah-pindah, harus withdraw dulu deposit, withdraw deposit, kan juga ribet jadinya. Tapi kalau dalam satu nama, misal pakai nama saya semua, saya mau pindah dananya, ya tinggal kita geser aja transfer funds atau transfer internal. Gitu. Jadi ya benar dipecah ke beberapa IE. IE-nya pun bebas milih nih, dapat 3, misalnya 3 lisensi ini ya. Bosnya mau pakai entah itu yang akun pertama Unspro, akun kedua Lesi Pro, akun ketiga juga pakai yang Lesi Pro. Tapi nanti suatu saat mau ganti lagi bisa tinggal dirubah aja. Karena dapat semua IE-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bosana. Bedanya apa aja? Kalau dari masing-masing IE beda di cara kerja, beda di fiturnya, terus beda di penggunaan pairnya juga nih. Jadi antara Ans Pro, Lazy Pro, dan Meta Pro ini open posisinya, penempatan averagingnya, kemudian take profitnya itu beda-beda juga. Sistemnya pun untuk triggernya beda-beda. Seperti itu. Nah, mungkin apa ini? Lalu kalau kita paham tim NS yang pilihkan, mungkin maksudnya kalau belum paham ya. Kalau belum paham, kita ada beberapa list setupnya yang bisa teman-teman pilih. Salah satunya dari tabel ini juga bisa teman-teman. Kita cek growth yang paling oke yang mana, yang paling. Tabelnya mungkin diperbesar 1 kali lagi mungkin Bos Niko supaya Oh ya. angkanya lebih terlihat. Nah, Ya, boleh kayak gitu. ini bentar. Dulu, dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga nih dari mungkin total growth selama 1 tahun ya. Yang paling kencang tahun 2024 itu ada Unspro AUDCAD. Ya, yang saya blok di sini. Nih, coba saya tandai. Ini yang paling kencang pertama. Paling kencang kedua ada setup multipair nih. Nah, ini setup multipair juga kencang.
Nah, nanti bosnya tinggal pilih. Saya mau pakai yang aman satu, lalu yang kedua akun ada yang kenceng, ada yang biasa. Ya itu bisa juga. Yang biasa maksudnya yang nggak terlalu high risk ya. Bisa pakai Pro Gold ini, kemudian ini yang paling aman ya. Pro Gold, Pro ODCAD, setup multipair. Ini tiga sistem udah beda semua. Itu. Kalau mau pakai 10 akun, ya tinggal nanti pilih setupnya mau yang mana gitu. 11 akun pakai semua. Gitu ya. Yang paling profitable yang apa? Kalau yang paling profitable, sebenarnya semua ini profitable juga sih bos. Tapi kalau yang paling profitable ya, itu tetap ada di multipair sebenarnya sejauh ini. Multipair dan multi setup Lazy Pro. Sama favorit satu lagi, itu ada Lazy Pro Audio USD. Itu favorit dari awal launching sampai sekarang. Setupnya masih sama, yang Lazy Pro Audio USD. Growth-nya juga oke. Per tahun itu ya di sini pernah mencapai 70% juga tahun-tahun sebelumnya ya. Ini ada kayak history. Nah, ini 58% tahun 2023. 2024 ini 39%. 2025 ini berjalan mana ini ya? 15%. Nanti kita coba update lagi. Karena ini masih berjalan kurang lebih setengah tahun ya. Masih ada setengah tahun lagi atau 6 bulan lagi. Itu. Terus untuk lisensinya AI-nya berapa lama? Apakah lifetime? Kalau yang non sharing profit itu per 1 tahun. Kalau yang sharing profit itu lifetime efektifnya. Terus dari Bos Maria lagi, satu VPS itu bisa dipakai sampai 6 akun, ya. Jadi bosnya order satu VPS yang RAM 1 GB itu bisa buat 6 akun. Kalau mau lebih dari 6 akun tinggal upgrade RAM-nya aja. Bisa jadi 2 GB, bisa jadi 4 GB gitu. Kalau yang sharing profit, VPS sharing itu per satu akunnya, hitungannya gitu. Nah, kalau ada update apakah dapat? Pastinya tetap dapat, malah dapat update-nya yang paling utama ya. Karena kita share duluan di internal group, di forum ternak akun, dan itu free update. Jadi kalau misalkan bosnya mau update, tinggal nanti request ke tim NS. Misalnya saya mau minta update-nya yang baru, gitu bisa. Kan ada setup baru pun sebelum di launching, biasanya para member itu ya dapat apa ya istilahnya dapat apa ya bos ya bocorannya dulu gitu ya bos Antar ya gitu loh, dapat bocorannya dulu, dapat akses awalnya, early access-nya maksudnya itu. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah ini Bos Niko, eh, masih di tabel yang sama ya. Ternyata Hmm. kalau kita lihat data yang direkap ternak akun ini, Hmm. memang tadi kan saya bilang growth itu kan growth-nya lumayan. Ternyata kalau di sini Hmm. baru di angka 2 koma. Ternyata karena ini bulan Maret kan dipakai untuk apa namanya? Inject. Ya injek betul, Ya, injek betul. tanpa deposit ketika sedang ada floating. Betul. Sedangkan kemarin saya bilang kenapa growth-nya ini termasuk tinggi? Karena testimoni dari yang pakai akun Gold ketemu pas tabletop baru 9 bulan itu sudah hampir kalau nggak salah 60 sekian persen baru 9 bulan pakai itu untuk setup yang Gold ada kemarin tabletop datang. Nah jadi konteksnya mungkin yang dipakai oleh user yang bersangkutan itu, oh Bos Afin juga mengamini ya. Nah mungkin konteksnya karena nggak dipakai untuk injek, beda beda case dengan yang punya NS ini. Jadi kemarin tiga atau berapa nih, ada satu dua, ada empat empat setup ini yang digunakan untuk mengcounter ketika ada floating sehingga tidak memberikan profit di bulan Maret. Sedangkan kalau teman-teman yang memang full pakai terus ya growth-nya lumayan. Nah, ini Bos Afin juga thank you sudah apa memvalidasi. Nah, Oh, itu. saya Gimana itu Bos Niko? Bos Ade mau ini. atau mau lihat rekap saya teman-teman. Lah, itu tuh langsung live. Boleh Dari tuh, setuju. da- dari ya daripada lihat ini tabel gini angka-angka aja, kita coba cek contoh akunnya ya. Contoh salah satu akun yang jadi ceritanya akun ini tuh saya buat
Nah, untuk apa ya? Untuk sharing ke teman-teman. Jadi sebelum akun ini dibuat, saya sempat sharing ke teman-teman kan. Saya pingin sharing nih untuk apa? Sebagai seorang trader yang pakai IE, kalau misalkan punya akun trading, punya modal, deposit bertahap, growth-nya itu bisa seperti apa gitu loh. Dan ngelolanya atau minutes-nya bisa seperti apa kan gitu. Itu kemarin menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan eh, beberapa trader juga, dan juga menjadi tantangan untuk saya gimana caranya sharing. Nah, akhirnya karena nama saya juga udah dipakai akun trading ya, dan umur akunnya udah lama, nggak mungkin saya restart akun lagi kan. Akhirnya istri saya bukain akun. Saya saya pinjam nama istri saya bukain akun trading. Saya pasangkan akun-akun tradingnya dengan menggunakan IE. Jadi ternak akun pakai nama istri. Sekaligus nanti ya uang jajan istri bisa dari situ juga. Itu. Nih, ini bisa bisa silakan teman-teman. eh saya sering menyampaikan, silakan ambil nilai positifnya atau manfaatnya, ya. Karena masing-masing trader itu punya trading style tersendiri. Mungkin ada yang lebih cocok trading manual ya. Kita di grup NS Trade Community tiap hari live trade, sehari 2 kali. Ada juga yang tipenya nggak bisa tiap hari live trade, nggak bisa tiap hari mantengin market. Pinginnya ketika ada waktu luang trading, kalau nggak ada waktu luang ya gimana caranya cari cuan ya. Cocok untuk pakai IE yang dikelola dengan ternak akun gitu ya. Jadi ini saya share screen dulu. Ini akun-akunnya teman-teman. Dan kalau teman-teman bicara soal modal besar, menurut saya ini saya start tidak dengan modal besar. Saya startnya itu baru aja April tanggal 15 dengan modal $1.000. Ya, dan ini saya depositnya itu bertahap. Depositnya bertahap, teman-teman. Nih, ini kondisi akun-akun tradingnya ya. Nah, dari 15 April tiap awal bulan saya ada top up $1.000 ya. Ada top up $1.000 untuk tambah akun. Ya, jadi sejak 15 April sampai awal bulan ini itu total modalnya ini teman-teman, saya ada rekap. Nah, ini kita bisa langsung sharing ya. Ini sekaligus nanti, nah ini ibaratnya nih, kalau trading manual kan kita lihat market, buat SL-nya di mana, TP-nya di mana, mau pakai lot berapa kan gitu. Nah, ini salah satu contoh buat trading plan tapi untuk user IE. Jadi saya juga buat plan, nggak yang ngawur dalam artian asal buka akun, asal pilih setup gitu, nggak juga ya. Dan teman-teman kalau misalkan bingung mau start dari setup apa, dari akun yang mana, dari berapa, ini bisa dicontoh. Nah, ini bisa dicontoh. Jadi rekap saya seperti ini. Saya start 15 April dengan 3 akun. Ya, dengan 3 akun. Nah, 3 setup ini teman-teman, ini bisa jadi startingnya teman-teman. Kalau misalkan mau start dari 1 akun, 2 akun, atau 3 akun, ini bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan. Karena ini setup yang terbilang cukup stabil ya, secara drawdown nggak terlalu besar, secara profit juga cukup menghasilkan ya. Nah, dan kenapa saya bilang, kalau saya sering menyampaikan atau saya bilang yang EAXAU USD ini profitnya belakangan ini cukup besar, karena saya rekap harian kan. Tiap hari saya rekap. Tiap hari itu saya rekap. Ya, tiap hari saya rekap per 1 hari, tiap malam saya rekap ya. Dan di sini ada update-nya. Ini umur akunnya, teman-teman bisa lihat ya, ada 15 April, ada 1 Mei, ada 1 Juni. Nih, growth-nya udah seperti ini, teman-teman.
Nah, yang start 1 Juni ini saya pakai setup yang bisa dibilang ini cukup agresif setupnya, multi setup dan multi lazy. Yang multi lazy ini berarti baru jalan ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 kan? 19. Baru jalan 19 hari, profitnya itu udah 7%. Sudah 7% profitnya. Nah, ini kalau teman-teman yang seneng yang cukup agresif ya bisa pakai multi lazy. Sementara yang multi setup ya, dia jalan 19 hari 1,36%. Nih. Nih, jadi modal 3.000 ini ya bertahap, teman-teman. Dan rencananya 1 Juli besok saya mau tambah modal lagi $1.000 lagi. Saya mau tambah $1.000 lagi. Nah, minutes-nya ya ini. Urutan minutes-nya ya, kalau misalkan teman-teman mau start 1 akun dulu, 2 akun, 3 akun, tambah bertahap. Ini bisa, kalau tanya saya nih, saya akan merekomendasikan apa yang saya lakukan. Nambah urutan setupnya seperti ini. Nah, nanti start 1 Juli saya udah plan, saya nambah 3 setup lagi, berarti plus per 1 Juli besok, semua setup NS sudah saya pakai. Nah, rencananya eh, kalau teman-teman perhatikan ya, ada XAU USD low risk. Di sini juga sebenarnya udah ada XAU USD. Tapi di sini saya pakai lagi. Nah, saya pakai lagi, tapi nanti modalnya rencananya saya akan besarin. Bisa jadi di sini $1.000. Ya, bisa jadi di sini saya akan taruh $1.000. Yang Meta Pro dan Ens Pro ya, saya jalan modal minim. Nah, ini juga contoh kalau misalkan teman-teman tanya nih, bisa nggak jalan modal minim? Bisa-bisa aja, saya start dari 250. Minimalnya kan dari 200 ya. Karena saya deposit pertamanya $1.000 ya, ini yang ini 500 pakai modal minim juga. Nah, sisanya dibagi ke akun-akun berikutnya 250. Ini saya start nggak modal besar, teman. Nih. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari ini? Ini tanggal 19 belum saya update. Nanti malam saya rencana update juga. Tiap hari update. Sebenarnya sekalian ngecek ya. Sekalian ngecek EA-nya berjalan dengan normal enggak. Dan update-nya itu nggak sampai 10 menit. Saya lihat akunnya lagi ada transaksi apa enggak, floatingnya seperti apa, tinggal diupdate aja nanti profitnya di sini. Nah, ini tabel yang ya sudah saya ini ya ala kadarnya, pakai rumus ala kadarnya saya rumuskan biar update apa tiap malam update sekali gini, nanti udah otomatis update semua di sini. Di bagian apa namanya? Di bagian profit total, terus nanti secara keseluruhan seperti apa, otomatis update. Nih. Jadi yang ini umurnya kurang lebih 2 bulan ya. Ini ya 1,5 bulan. Sorry, yang ini kurang lebih 3 bulan berarti. Ini 3 bulan. Ini berarti 1,5 bulan. Yang ini 1 bulan belum genep. Belum genep 1 bulan. Nah, kalau lihat cuman 1 bulan, mungkin lihatnya kecil gitu, 2%. Nah, nanti yang udah jalan lama baru kerasa karena ini compounding. Sama halnya kemarin ada yang sharing juga di tabletop tuh. Modal $1.000 ya. Dia cuma pakai 1 akun malah. Lazy Pro Audio USD ini, yang ini. Setup yang ini. Pakai 1 akun, jalan mungkin 2 tahun lebih ya. Dari 2022 Bu Sadi katanya. Dari 2022. 1.200 ya. Ya, dari tahun 2022 jalan 1.200 dibiarin. Jadi compounding terus ya, lipat terus. Sampai kemarin sharing di Surabaya tanggal berapa kemarin? Kita tabletop itu tanggal 16, tanggal berapa? Kok lupa. 13 ya? 13 ya. 13 14 ya? bosku. Oh, Nah, tanggal 14 ya. 14 ya.
Saya malah lupa. Tanggal 14 itu sudah jadi 4.100, teman-teman. 1.200 tuh, jadi 4.100 compounding. Karena sistemnya gitu ya. Jadi contoh ya, yang start 1 Juni lah. Ini kan start bulan ini. Bulan ini katakanlah udah ganti bulan gitu, profitnya 2%. Kalau rata-rata bisa 2%, 3%, 1 bulan pertama 2%, bulan depannya berarti kan 2% lagi nih, 2% dari modal awal yang sudah ketambahan 2%. Jadi 2% dari ini. Ya, 2%-nya itu dari modal plus profit. Bulan depannya lagi gitu lagi. Misalkan katakanlah kita bicara rata-rata ya 3% gitu. 3% lagi gitu. Nah, 3%-nya dari modal plus profit saat itu. Yang mana ya secara nominal bukan lagi 3% dari modal awal, udah 3% dari profit yang kita puterin juga gitu. Itu teman-teman. Ini Sabtu Minggu kosong. Jadi bisa dilihat nih setupnya yang mana yang hampir tiap hari itu ngasih profit. Yang mana yang ini ada nih, ini yang Lazy Pro AUD CAD sama AUD USD Sell Only ya. Dia hampir seminggu floating nggak ngasilin profit. Itu ada kondisi kayak gitu. Tapi ada transaksi ya. Ada transaksi tapi tidak menghasilkan profit dia. Karena transaksinya masih floating. Sampai akhirnya take profit. Nah, take profit biasanya nominalnya agak besar. Nah, begitu floating lagi. Floating lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Seminggu nggak hasilin profit. Sekali TP ya lumayan. Kalau misalkan ada transaksi harian yang dia open dan close hari itu biasanya nominalnya kecil-kecil nih kayak gini. Habis TP kan, habis floating, TP, habis gitu ya ada profit kecil gitu. Nah, ini yang XAUUSD udah 2 hari nih nggak ada profit karena kemungkinan ya kayak kondisi kayak gini karena floating. Bisa jadi nih nanti malam saya akan update ini, bisa jadi profitnya lumayan setelah floating. Nah, mirip kayak gini lah nih. Nih dia 2 hari floating, TP-nya lumayan. Ya, gambarannya seperti itu sih. Nah, rekap tadi akun-akunnya itu yang ini. Nih, kondisi akun-akunnya nih. Ini yang multi setup. Ini yang dia masih floating ya, ini ya, bisa dilihat ya, dia masih floating. XAUUSD ya, kalau masih floating ini kemungkinan belum ada ngasilin profit lagi nih. Ini tanggal 19. Open terakhir tanggal 13, close transaksi terakhir tanggal 16. Berarti belum ada profit lagi yang dihasilkan nih. Dia masih floating. Nah, bisa jadi 2-3 hari masih floating kayak gini. Berarti belum ada profit. Ini juga floating ya. Ini juga ada satu transaksi yang masih floating. Nah, ngeceknya kayak gini aja. Cek, oh ini belum ada transaksi, ya udah. Kalau misalkan belum ada transaksi, bisa dicek di akun history. Transaksi terakhir kapan? Misalkan transaksi terakhir, oh ternyata tanggal 17. Ya, tanggal 17, ini tanggal 19, oke. 1-2 hari nggak ada transaksi, masih oke. Cek lagi. Misalkan ini, oke, 2 transaksi. Ya, bisa sambil teman-teman cek, ada nggak target take profitnya. Ya, memastikan aja AI ini bekerja dengan normal apa enggak. Salah satunya bisa dengan melihat transaksi yang sedang berlangsung ini, ada nggak TP-nya. Kalau SL-nya kan pakainya cut loss ya, jadi tidak terinput SL di sini. Nah, tapi TP-nya ini pasti ke input, pasti ada nilainya, jadi bisa dilihat, oke ini ada transaksi gitu. Cek lagi akun berikutnya. Nah, ini ada TP-nya ada ya, berarti ini kondisi floating, TP-nya di sini. Udah, kita next lagi. Yang ngeceknya kayak gitu aja.
Dan ya ini kan cepet, nggak sampai 5 menit. Multi setup, oh cuman ada 2 transaksi, ya udah, next lagi. Multi lazy 3 transaksi masih floating cukup aman, ya udah, next lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang pakai IE kerjaannya tiap hari itu ya paling cuman meluangkan waktu 5-10 menit untuk update akunnya gimana gitu. Perhatiannya kita kasih perhatian lebih itu ketika terjadi floating, yang mana floating ini terjadi momennya ya dalam 1 tahun bisa 2-3 kali. Itu nggak pasti ya, itu nggak pasti. Tahun-tahun kemarin tuh sempat 1 tahun cuman sekali. Tahun lalu kayaknya ada tiga momen ya, 3 momen apa 4 momen itu, gitu. Nah, akhir 2022 ya, akhir 2022 itu. Ya itu menarik, menarik. Apalagi kalau teman-teman compare atau bandingkan dengan mungkin nilai deposito ya. Itu. Ya itu gambarannya saya sebagai trader yang pakai IE dan menerapkan metode ternak akun. Nah, perkara nominal itu kalau teman-teman, ya ini versi saya ya, ini bicara lebih luas lagi, nggak cuma soal trading atau tradernya. Kita kalau udah punya portofolio, bisa menjelaskan, bisa memanage akun-akun trading kita, nggak usah pinter analisa, tapi pinter manage keuangan. Misalkan nih teman-teman, saya tidak mengajarkan ini ya, mengajarkan yang tidak benar, enggak. Cuman kalau misalkan teman-teman pingin bisa dibilang dapat leverage, ya teman-teman tunjukin portofolio lah. Misalkan ke saudara atau ke partner kerja, ini saya punya akun nih, udah umur 1 tahun, ya jangan sebulan 2 bulan dipamerin, ya pasti akan, ya ini apa gitu. Cuman kalau setahun 2 tahun teman-teman tunjukin nih, ini ternak akun kayak gini, ya ternak akun kayak gini. Nah, mau nggak invest misalkan, atau mau nggak ikutan pakai? Nanti saya bantu kelola, kan itu bisa. Ya itu, jadi luas ya, luas. Di dunia trading ini luas. Gitu teman-teman. Karena saya salah satu, mungkin kalau teman-teman tanya titik baliknya ya, saya dapat support dari kakak. Saya yang saat itu lulus kuliah, kalau mengandalkan mungkin uang pribadi ya akan ibaratnya akan konversi hasil tradingnya secara nominal mungkin akan cukup lama ya. Tapi karena dapat support ya udah bertahun-tahun yang lalu ya, ini jadi cepet lah. Hasilnya jadi lumayan. Jadi bisa lebih cepat menikmati hasil, ibaratnya gitu. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya. Thank you waktunya ya. Yang dibuat Bos Adi tadi, Bos Anton cocok buat ngitung profitnya. Minta tabelnya boleh. Boleh. Nanti minta tabelnya enaknya gimana ya? Ngirimnya enaknya gimana ini? Atau nanti saya kirim di channel ternak akun aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman mungkin bisa duplicate ya, karena file saya itu Google Sheet, bukan yang tabel Excel. Boleh, nanti saya share, boleh. Oke, teman-teman. Oke. Nih, dari teman-teman nih, masih ada yang tanyain lagi atau enggak nih? Oke. Dari Bos Anton mau ada yang ditambahkan? Sudah cukup Bos Niko overall, dan thank you Bos Adi sharingnya, mantap betul. Siap. Mau Bos Alvin, gas ternak akun. Gas Bos sih, mumpung masih ada promo ya. Oke, nggak ada yang tanya lagi nih dari teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita bisa lanjut di grup, bisa lanjut di
WhatsApp juga kalau teman-teman masih ada yang bingung, mau tanya personal chat boleh. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini. Thank you juga buat Bos Anton dan Bos Adi yang udah nemeni, udah ikut sharing-sharing. Kita ketemu lagi di next webinar ya. Dan jangan lupa teman-teman, kita mau ada table talk di Bali untuk bulan Juli besok ya, tanggal 13 dan 14. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, bisa langsung hubungi tim NS. Oke, saya mewakili tim NS pamit undur diri dulu. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas, selamat beristirahat teman-teman. Ya, thank you, NS Trade, konsisten anytime, anywhere. See you.